Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya Abdullah dengan NIM 1910 1140 2063 dari kelas 08 TPLM 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi desain dari mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, di mana pada desain ini terdapat beberapa hal yang akan saya presentasikan, dimulai dari definisi desain, kemudian desain dan IMK-nya, kemudian komponen antarmuka, lalu desain berdasarkan UCD, kemudian desain dari aspek look and feel, dan juga prinsip desainnya. Yang pertama itu tentang desain. Desain secara definisi yaitu desain yang merupakan dalam IMK adalah proses yang terstruktur atau menciptakan antarmuka yang efektif dan menyenangkan antara manusia dan komputer, yaitu melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, tujuan sistem, dan konteks penggunaan. Desain pada IMK juga berfokus pada menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan melalui pemilihan yang tepat dari elemen-elemen yang termuka seperti navigasi, tata letak, interaksi, dan visual. Kemudian desain dan IMK. Desain dan IMK adalah desain yang dalam konteks IMK, yaitu merujuk pada proses perancangan antarmuka pengguna yang efektif dan intuitif. Di sini melibatkan pembuatan model pengguna yang mencerminkan konsepsi dan keinginan pengguna dalam memanipulasi informasi, menggunakan bahasa perintah yang alami, memberikan umpan balik yang jelas dan responsif, serta menyajikan informasi dengan cara yang informatif dan mudah dipahami. Kemudian desain antarmuka yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan membantu pengguna dalam mengoperasikan program dengan lancar. Tentunya tujuan desain adalah menciptakan pengalaman pengguna yang positif, efisien, dan memuaskan dalam berinteraksi dengan sistem ataupun aplikasi komputer. Selanjutnya itu komponen desain. Pada komponen desain atau lebih tepatnya komponen termuka, yang pertama itu adalah mode pengguna, di mana model konseptual yang diinginkan pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bahasa perintah atau command language, yaitu peranti untuk memanipulasi model, idealnya itu dengan menggunakan bahasa alami. Kemudian selanjutnya itu adalah umpan balik, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa program telah menerima perintah dengan pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Selanjutnya itu adalah tampilan informasi, yaitu digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Selanjutnya itu desain berdasarkan UCD atau User Centered Design. Desain berdasarkan UCD ataupun User Centered Design yaitu desain antarmuka yang baik berdasarkan pada user yang dinamakan User Centered Design adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Saat ini, pendekatan UCD telah mendukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Pengguna juga tidak hanya memberikan komentar tentang ide perancangan, tetapi mereka juga harus secara intensif dilibatkan dalam semua aspek, termasuk bagaimana implementasi sistem yang baru akan mempengaruhi pekerjaannya. Pengguna juga dilibatkan dalam pengujian awal, evaluasi, serta perancangan secara iteratif. Nah, berikut adalah user dari isi UCD itu. Yang pertama adalah pengguna, yaitu orang yang akan menggunakan si sistem itu. Kemudian ada pengguna langsung atau end user, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada pengguna tidak langsung, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk penggunaan lainnya,
seperti sistem administrator, installer, dan demonstrator. Lalu ada stakeholder, yaitu orang yang terpengaruh oleh sistem atau yang dapat mempengaruhi proses pengembangan. Kemudian ada usability engineers, yaitu orang yang mempunyai latar belakang dan psikologi dan dapat membantu dalam menetapkan panduan perancangan, menentukan konteks penggunaan, dan melaksanakan wawancara kebutuhan penggunaan dan sesi pengujian. Lalu selanjutnya ada technical staff dan developer, yaitu orang yang merinci spesifikasi fungsionalitas, sistem, dan mengembangkan use case, model, dan prototipe antarmukanya. Kemudian ada desain dari aspek look and feel. Desain grafik mempunyai sifat look and feel, yaitu yang pertama itu adalah look atau yang terlihat pada tampilan secara visualisasi. Contohnya itu adalah bentuk icon, kemudian ada bentuk tombol disable enable ataupun aktif dan inaktif, maupun dan lain-lainnya. Kemudian ada feel, yaitu yang akan terasa ketika pengguna melakukan sesuatu seperti melakukan drag and drop, ataupun klik ataupun double klik. Kemudian ada prinsip desain. Pada prinsip desain di sini ada terdapat 6 kategori. Yang pertama itu ada metafor, yaitu penggunaan presentasi dan unsur visual beberapa elemen item yang relevan. Contohnya itu seperti pada website toko furnitur online dengan visualisasi etalase di toko, dibuat mirip sesuai dengan aslinya. Kemudian ada kejelasan, yaitu tiap-tiap elemen pada suatu interface harus mempunyai suatu tujuan. Contohnya itu seperti white space, yaitu mempengaruhi seperti menyediakan keseimbangan dan simetri dalam penggunaannya, memperkuat dampak pesan yang disampaikan, mengizinkan mata untuk istirahat dari unsur aktivitas, serta digunakan untuk meningkatkan kesederhanaan, kerapihan, dan kelasnya. Lalu ada konsistensi, yaitu pada layout, warna, gambar, icon, teks di dalam screen, antar screen, maupun lainnya. Kemudian ada alignment, yaitu penggunaan model seperti contohnya itu Western World, dimulai dari kiri ke atas, ada grid, ada garis vertikal dan horizontal untuk membantu tata letak window, left, center, maupun right. Selanjutnya ada pendekatan atau proximity, yaitu item yang dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan. Jarak dalam proximity tidak menyiratkan suatu hubungan. Kemudian ada kontras, yaitu digunakan untuk membedakan kontrol yang aktif dan tidak, dan mengatur item yang paling penting dengan highlight atau menyorotnya. Contohnya itu seperti penggunaan tipografi dan juga warna. Sekian presentasi makalah mengenai topik desain dari mata kuliah IMK. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.